الله يعلم ما نشكو من الألم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat. Mustami'in mustami'at. Syukur pada Allah kembali bertemu di majelis ilmu. Semoga ditambah ilmu yang manfaat di dunia akhirat, juga menjadi sebab Allah selalu memberi keselamatan, kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan, dan juga dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari kezaliman serta fitnah, sehingga kita bisa istiqomah untuk beribadah pada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ikhwaniyah salihah ibtiqai bi mardatillah wal tiqai masukhatillah wa qadail hajat wa ta'isiril muradat wa talabi syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surah Al-Qasas ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ayat ini episode selanjutnya, yaitu dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah ayat sebelumnya, yaitu ayat 13, bahwa Nabiullah Musa kecil dikembalikan oleh Allah terhadap ibunya untuk disusui, diasuh. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah janjikan kepada ibunya Nabi Musa. Kemudian walamma balagha, walamma dan ketika, tatkalane nyampe, walamma balagha ketika sudah nyampe. Balik itu dalam ilmu fikih sebagai tanda kedewasaan seseorang. Sudah balik, makna balik itu sendiri artinya nyampe. Artinya setelahnya Nabiullah Musa nyampe kemana? Maksudnya nyampe umur asyudda, kedewasaannya. Asyudda ini di tafsir Jalalain wa huwa thalathuna sanatan, yaitu usia 30 tahun. Asyuddahu ini beberapa ahli tafsir juga mempunyai pandangan yang berbeda. Seseorang dianggap memulai di usia dewasa, itu ada yang menyebut mulai umur 18 tahun, ada yang menyebut mulai usia 20 tahun. Nah, di tafsir Jalalain menyebut 30 tahun. 30 tahun. Nah, wastawa dan sampai aibal
balagha arba'ina sanatan, yaitu usia 40 tahun. Nabiullah Musa itu selama 30 tahun posisi berada di Mesir, masih di dalam negerinya Firaun. Kemudian ini sebetulnya ayat berikutnya ya, supaya nyambung aja. Kemudian karena mengalami peristiwa tertentu, Nabiullah Musa pergi ke Madian, yang kemudian berguru kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun. Disitulah beliau genap usia 40 tahun, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di versi ayat ini, wastawa atainahu hukma, ataina kami menganugerahihu kepada Nabi Musa hukmah ay hikmah, hukman ay hikmah, yaitu hikmah. Hikmah itu ketepatan seseorang mengambil keputusan. Saya ulang, hikmah itu adalah ketepatan seseorang mengambil keputusan. Kenapa tepat? Karena dalam mengambil keputusan itu tidak hanya satu aspek, tapi komprehensif, menyeluruh. Jadi orang ahli hikmah itu tidak tergesa-gesa mempunyai keputusan, karena harus mengumpulkan aspek yang lain. Benar nggak ke aspek secara, misalkan kalau bab agama secara syariatnya, secara hakikatnya, secara ma'rifatnya, dan seterusnya, yang sehingga keputusannya sudah komplit. Dan hikmah itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Ada ayat yang menyebut wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka orang itu akan mempunyai kualitas hidup khairan katsira, kebaikan yang banyak. Karena di setiap hal selalu dibimbing oleh Allah menemukan kebaikannya. Nah, orang yang belum dikasih hikmah biasanya, apalagi yang cenderungnya keburukan, yang dicari keburukannya, entah sebabnya, entah subjeknya. Orang ahli hikmah nggak akan mencari itu, mencari yang baik, karena menyadari bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Dan itu yang menyimpulkan pasti adalah orang yang diberi kualitas ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kesimpulan orang ulul albab, bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa, bahasa simpelnya ya, setiap ciptaan Allah pasti ada kebaikan. Kemudian manusia belum mampu menemukan itu. Ini berarti harus mencarinya. Nah, mau mencari apa? Nyimpulin. Kalau sudah nyimpulin itu, awal-awal sudah nyimpulin itu biasanya nggak melibatkan aspek yang lain, yaitu bahasa netizen ya, latah. Jadi nyimpulin apa, ngikut kesimpulan orang lain, belum tentu ya benar atau salah. Jadi berdasarkan umumnya orang, bahasa sekarang umumnya netizen apa, ngikutin, sehingga kejebak dalam
kegelapan hati. Ternyata kesimpulan umum itu salah. Oh, ternyata salah. Menurut dari itu. Nah, itu berarti belum mendapatkan hikmah. Makanya hikmah itu secara otodidak sebetulnya bukan ada, tidak ada otodidak. Karena orang menggapai hikmah itu pasti akan merangkai pengalaman, kejadian-kejadian yang dialami itu bukan otodidak, sebetulnya memang itu skenario dari Allah Subhanahu wa taala dalam proses tersebut. Semakin banyak pengalaman, dia akan semakin bijak untuk menilai, menyimpulkan, menetapkan sebuah keputusan. Nah, pengalaman itu kita anggap ya, sebagai orang yang yakin adanya kejadian itu Allah yang buat, berarti pengalaman seseorang itu adalah hakikatnya juga dari Allah. Maka satu peristiwa itu mempunyai makna yang berbeda terhadap orang yang berbeda. Saya pernah nyontoin, ini lagi santai atau lagi apa seseorang, peristiwanya sama, turun air hujan. Di benak orang masing-masing punya kesimpulan. Yang punya jemuran, wah, jemuran saya nggak kering nih. Ya. Yang punya janjian di tempat lain, waduh, banjir, hujan ini banjir, macet, semacam-macam. Yang nganten baru, beda kan kesimpulannya. Wah, cocok ini, nganten baru, ya. Yang lain urusan yang lain kan itu. Kenapa satu peristiwa mempunyai makna yang berbeda? Nah, itulah yang disebut Allah memberi anugerah kepada seseorang. Makanya muncul suatu ekspresi yang berbeda, itu hikmah. Nah, kembali kepada Nabiullah Musa, diberi hikmah itu usia berapa? 40 tahun. Standar manusia 40 tahun. Banyak penelitian dan sudah terbukti ayat. Orang hidup ini tandanya usia 40 tahun. Sebelum 40 tahun ini masih ibarat speedometer, kadang kanan ada kiri, jelas ada enggak. 40 tahun ini waktunya istiqomah. Kalau 40 tahun kok masih ngiri terus, awal tanda ya enggak benar. Jenengan cek lah. Jenengan usia berapa kok masih enggak jenak, angel. Iya. Fisik pun demikian. Fisik kalau sudah 40 tahun itu reproduksi sudah menurun, eksistensi dari sel juga tidak secepat dulu. Ya, aliran darah pun itu nggak sama dengan yang dulu. Bekasnya itu juga, pemulihannya juga nggak sama. Maka ketika usia 40 tahun, jenengan atau kita ini harus, saya ini arahnya kemana? Ibarat jenengan punya tujuan, karena melacak tujuan tersebut harus pakai Google Map, harus setting Google Map-nya harus diperbarui, atau bila perlu dilihatlah ini settingan naik kendaraannya motor apa mobil, jangan sampai keliru settingannya. Jenengan bawa motor, settingannya pakai mobil atau sebaliknya, nanti malah nanti masuk tol lah. Naik motor kalau diarahkan motor tol atau jenengan naik mobil malah diarahkan jalan sempit, itu masalah. 40 ini penting. Makanya di sejarah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW di usia 35 tahun sudah mulai tahanus di Gua Hira selama berturut-turut sampai usia 40 mendapatkan wahyu pertama. 40 tahun. Di 40 tahun ini, kenapa hitungan 40 tahun? Ini ada riwayatnya. Makanya kadang guru-guru yang pesantren itu kalau mendapatkan memberikan ijazah suatu ilmu,
Biasanya ada batasannya. Kalau 40 tahun ya boleh diajarkan. Artinya amalin dulu, baru amalin 2 hari sudah ngajarin. Istiqomahkan dulu sampai usia 40 tahun. Kenapa itu? Nah, kadang belum usia 40 tahun kesemangatannya tinggi, kemudian mendapatkan percikan karomah, kadang udah tertipu, nggak mau istiqomah lagi karena udah kejebak dengan percikan karomah tadi. Aku ampok kok, sudah hebat doanya kok, nyatanya itu mendung yang peteng langsung hilang. Itu kalau belum usia 40 tahun masih labil. Nah, Nabiullah Musa diberi hikmah itu usia 40 tahun. Tidak hanya hikmah, tapi juga wa ilman ilmu. Jadi selain Nabi itu ada yang Allah berikan hikmah yang sehingga menjadi kekasih Allah. Punya madu namanya barokah. Saya sebut punya madu itu karena sudah intisari dari amaliyahnya atau keistiqomahannya itu. Namanya barokah. Ada orang yang dianugerahi oleh Allah berupa ilmu, dan tidak hanya ilmu saja, maksudnya ya ilmu dan diamalkan. Kemudian orang tersebut dijuluki sebagai ulama. Ulama itu bimajtama'ul ilmi bainal ilmi wal amal. Ulama itu bukan hanya punya ilmu, tapi juga diamalkan ilmu, digabungkan antara ilmu dan amal, amal dan ilmu. Bukan karena statusnya, bukan karena tampilannya. Nah, kemudian ulama atau orang ahli ilmu itu diberi karomah. Diberi apa? Karomah. Sehingga ada kalanya wali itu kadang diberi barokah, tapi tidak diberi karomah. Nah, ulama itu diberi karomah. Karomah itu kemuliaan dari Allah. Karomah itu bawahnya dari mukjizat. Ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada istijrot. Walinya Allah ya memang walinya Allah tugasnya macam-macam. Ada yang ditugasin dungo itu untuk keselamatan orang banyak, tapi dia enggak terliput oleh media, tidak terliput oleh masyarakat, sehingga bisa jadi dia tidak terkenal. Jadi di Indonesia itu, di tanah Jawa ini ada wali punya santri cuma satu. Nah, santrinya itu jadi ulama. Santrinya jadi apa? Kata pesannya gitu, besok kalau kamu mati, sama-sama mati, kalau ngubur jangan jauh-jauh dariku ya. Loh, juga enak loh, jenengan kan guru saya, kan itulah bahasanya. Dan supaya saya ini dapat diziarahi orang, sebab yang terkenal kamu bukan saya. Yang terkenal kamu punya murid banyak loh, saya kan punya itu cuma satu. Nah itu yang dimaksud wali itu punya hikmah, ya, punya barokah, tapi tidak punya masa. Maka Nabi itu banyak, tapi Rasul bisa kita yakini 313, yang wajib kan 25. Kalau Nabi banyak 125.000. Kalau di kitab ya selebihnya banyak. Karena memang orang itu diberi hikmah oleh Allah berbeda-beda. Makanya orang dikasih hikmah oleh Allah itu berawal dari continue mengamalkan kebaikan. Continue mengamalkan kebaikan itu namanya wiridan. Apa? Wiridan ini jangan kayak
istilah lain itu ya, wirawiri koyo wedan enggak gitu ya. Wiridan itu kebaikan yang dilakukan secara kontinu. Nah, kita ngaji di Asalam ini wiridannya apa malam Sabtu malam Minggu? Tafsir Jalalain. Oh, sama Riyadus Shalihin. Wiridannya Asalam itu terkenal ning alam malam betul Pak. Nyoteng lah baru-baru. Wiridannya Asalam ini Tafsir Jalalain sama Riyadus. Coba cek di masjid yang sana yang ada wiridannya Tafsir Jalalain Riyadhus Shalihin. Belum ada. Yang ada asal. Karena dilakukan secara kontinu, itu namanya wirid. Nah, orang yang melakukan kontinu itu Allah akan percikan hikmah. Akan percikan supaya mendapat hikmah itu ya kontinu ikut. 40 berapa tahun? 40 tahun 40 tahun ya, minimal 40 kali lah ngajinya itu minimal ya. 40 kira-kira lebih enggak ngaji ini jenengan Mas Baron kayaknya lebih lah dari awal. 40 kali ini hikmah tahu terus baru lakukan kok belum dapat loh, masih lama. Nabiullah Musa diberi hikmah itu usia berapa? 40 tahun. Dan itu peristiwanya dari awal di surah ini kan sudah nyata. Beliau itu harus prosesnya luar biasa. Dibuang dulu ya. Nah, hikmah. Ayyabhan fid dini qabla ayyub'atsa nabiyyan. Ilman ini di tafsir Jalalain disebut faqih di dalam agama. Memahami agama sebelum mendapatkan wahyu atau sebelum diutus menjadi nabi. Hikmah dan ilmu itu Allah siapkan jauh-jauh hari sebelum seseorang itu mendapatkan anugerah yang besar. Makanya dilatih untuk benar-benar gantung sama Allah, hanya bergantung kepada Allah. Mulai dari kecil sudah dilepas dari asuhan ibunya secara langsung ya, walaupun memang peristiwanya nanti diasuh lagi, tapi secara haknya bahwa ya, beliau harus dibuang di laut di Sungai Nil itu, dan itu merupakan latihan. Makanya yang saya Bapak Ibu, kalau kita ini sampai sedetik ini pasti akan merasakan dulu peristiwa gini, ketemu A, mengalami ini. Itu kalau kita pelajari itu semua adalah Allah nyiapin untuk kita. Kalau ketemu orang-orang nggak baik berarti Allah latih untuk sabar. Kalau ketemu orang-orang kok baik berarti melatih untuk syukur. Tidak ada namanya kebetulan, itu nggak ada. Kalau kembali kepada ilmu ya, ilmu dan iman, bahwa tidak ada kebetulan. Wa kadzalika najzil muhsinin, wa kadzalika, dan pembalasan jazaina, yakni pembalasannya kami kepada Nabiullah Musa karena nurut apa yang menjadi skenario Allah, maka najzi, kami membalas al-muhsinin, orang-orang yang muhsin. Orang muhsin ini derajat yang mulia. Jadi manusia itu ada yang derajatul iman. Saya pernah nyontoin, jadi orang ibadah itu karena motivasinya iman. Sehingga terus-menerus dilakukan, dinaikkan derajatnya menjadi darajatul ihsan. Derajat apa? Darajatul ihsan. Ihsan itu pelakunya adalah muhsin. Ahsana yuhsinu ihsana, fahuwa muhsin. Nah, orang muhsin ini di ayat wallahu yuhibbul muhsin, Allah membersamai orang-orang yang berbuat baik. Membersamai, keren Pak.
wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu ma'al muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu bersama muhsin. Nah, muhsin itu nilai dari iman dan Islam. Kalau ibarat mata uang itu satu sisi, ada dua sisi yang kalau dua sisi itu komplit normatif, maka akan punya nilai. Kalau hanya satu sisi yang sebelahnya nggak ada tulisannya, nggak ada tanda-tanda uang, ya namanya uang palsu, nggak komplit ya. Atau dua sisi itu utuh tapi robek, ini 50-50 nih, robeknya itu melukai nominalnya atau tulisan tertentu atau enggak. Makanya kalau di laminating atau di apa itu, di laksban atau apa itu mesti yang menerima mikir-mikir ini masih laku apa enggak. Iman sama Islamnya robek, ini nilai ihsannya enggak. Nah, ihsan itu nilai dari iman dan Islam itu. Kalau bahasa saya tadi madunya lah nilai. Nah, orang yang di makom muhsin atau perbuatannya nama ihsan, tiga pilar ini penting ya, iman, Islam, ihsan, penting ini. Ihsan ini puncaknya. Cara untuk melatih menjadi muhsin atau ke derajatul ihsan adalah menyadari selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab Muraqil Ubudiyah, sarahnya Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi menulis melatih untuk menjadikan seseorang muraqabah yang akan menghantarkan dirinya menjadi ihsan itu adalah ada bacaan atau jenengan kalau dibaca terus namanya wiridan. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutali'un aliyah. Allahu syahidi itu maknanya Allah selalu menyaksikanku. Allahu hadir, Allah selalu hadir kepadaku. Allahu mutali'un aliyah, Allah selalu meneliti aku. Nah, orang-orang tertentu yang melatih dirinya untuk makom ihsan itu sering dibaca. Minimal habis sholat atau ketika hati sedang mengalami kebimbangan atau apa dibaca. Tidak harus secara duduk layaknya zikir formatif, guys, biasa aja. Allahu syahidi, Allah hadiri, Allah mutali'un alaiya. Apa nggak kira-kira? Allahu syahidi, Allah hadiri, Allah mutali'un alaiya. Allah selalu menyaksikanku, menghadiriku, meneliti aku. Dan ini nih kalau dibiasakan, kesadarannya akan merasakan bahwa gak penting dilihat orang. Itu sudah disaksikan oleh Allah. Nah, itu melatih menjadi muhsin. Menjadi muhsin. Kalau sudah muhsin, insya Allah. Ya itu tadi, innallaha yuhibbul muhsin. Muhsinin itu seseorang yang mempunyai kesadaran bahwa ketika Allah memerintahkan, pastikan dirinya hadir untuk perintah itu. Alias malu seandainya Allah merintah kita nggak ada di situ. Oh, disuruh datang malah nggak datang. Dibilangin jangan ke sana kok malah nongkrong di situ. Itu orang akan melatih bahwa posisi kita atau mengisi waktu itu memang Allah itu. Ya contoh ini, nyuwun sewu, ini kita harus seneng. Disuruh sholat, kita hadir, ya sholat. Seneng nggak kira-kira? Seneng. Allah ya seneng disuruh sholat, sholat. Suruh ngaji. Nah, kemudian ketika dilarang oleh Allah dan kita nggak ada di situ, ya seneng. Itu menunjukkan bahwa kita sudah memulai diri berkesadaran menjadi orang yang muhsin atau disebut ihsan tadi. Nah, orang yang menjadi orang muhsin itu yuhibbul muhsin. Allah akan membalasnya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian melakukan kebaikan,
kebaikan, maka kebaikan itu adalah hakikatnya untuk diri kalian sendiri. In ahsantum li anfusikum, in asatum fala. Jikalau kalian melakukan keburukan juga sama, kembali kepada diri sendiri. Nah, menyadari bahwa kebaikan ini loh kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, ini sudah tidak memperdulikan objek kebaikan kita. Kita menolong orang, nggak usah mikir dia terima kasih atau nggak ada urusannya itu. Tapi kita yakin bahwa kebaikan yang kita akan lakukan itu akan kembali kepada diri sendiri. Namun kembali ini jangan terus akal ngikuti, mencoba merakai, Pak. Saya ngasih uang 10.000, nah ini pasti dikasih 100.000, tungguin. Kalau nggak dikasih oleh Allah ini berarti akal ngikut ini. Ya, kalau yang mau ganti Allah, caranya ya Allah, bentuknya ya terserah Allah. Bentuk apa? Bentuk kesehatan, bentuk ketenangan batin, bentuk istiqomah ibadah, bentuk barokah rizki, bentuk keharmonisan rumah tangga, bentuk ketaatan putra putri, bentuk putra putri kita mudah untuk menerima ilmu agama. Itu kan cara Allah untuk mengembalikan kebaikan kita, dan itu harus kita yakini. Oke. Wadakhalal Madinah. Nah, ini baru diceritakan awal Nabiullah Musa pergi dari Mesir. Wadakhala, dan masuk sapa Nabi Musa al-Madinah, di kota Madinah. Maksudnya beliau lagi keluar dari kungkungan keraton lah ya, atau kerajaan. Yes, iseng jalan-jalan merayap lah kira-kira gitu. Melihat yang namanya anak pungutan raja ya, mesti selalu diawasi, dikawal, tidak boleh kemana-mana, kira-kira begitu. Sehingga pengen tahu udara luar tembok itu bagaimana, udara luar dinding pengawalan itu gimana. Alahin, kapan itu? Hal alahini ghaflatin min ahli, yaitu saat lalai dari penduduknya. Waktul qailulah, maksudnya waktu lalai di sini adalah waktu senggang. Di tafsir Jalalain waktul qailulah. Waktul qailulah itu di antara jam 11 sampai jam 12. Itu namanya waktu qailulah. Qailulah itu apa sih? Tidur sebentar menjelang waktu zuhur bagi orang yang malamnya kurang tidur. Malamnya tidur full qailulah. Bisa udah tidur sampai subuh. Habis zuhur, sebelum zuhur izin dah mana qailulah sunnah dulu. Dan memang semalam nggak tidur. Ya tidur sih kan sunnah lah. Ngelesin namanya ini. Ini menerapkan ilmu yang tidak pada tempatnya. Qailulah itu diperuntukkan orang yang malamnya kurang tidur. Kurang tidur ini maksudnya ya minimal jam 2 udah bangun lah ya. Jam 2, jam 3. Ini ada kesunahan qailulah. Qailulah itu tidur sebentar. Walaupun sakliran ya tidur ya selayaknya tidur. Misalkan jenengan ahli itikaf ya berarti sekitar jam 11 setengah 12 itu tiduran sebentar. Tapi tidurnya jangan sampai mencari tempat yang sehingga mengakibatkan dia dengar azan. Qailulah pasang AC, selimutan ya. Ya, keluarganya lagi sepi ya. Jablas sampai asar. Bukan qailulah Pak itu. Niat qailulah malah kecuali memastikan dengar azan atau ada yang membangunin gitu ya. Jangan istirahat, saya istirahat dulu atau pesan ke siapa nanti sebelum azan atau pas azan dibangunin. Nah, itu bener nih qailulah, izin qailulah ning ruangan gelap sampai 12 ya, itu bukan qailulah, menghindar itu. Namanya
Ini yang dimaksud qailulah. Qailulah itu penting, apalagi kalau ini karena nggak diterapkan menjadi qailulahnya campur sholat Jumat. Nah, ya. Makanya kalau sholat Jumat itu rata-rata jamaah udah turu. Dengerin khotbah itu qailulah digabung antara qailulah sama dengerin khotbah. Yes, apalagi yang khotib intonasinya standar, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mulai ngomongin deketnya imam, deketnya mimbar itu kok ngoroknya kenceng itu, ya Allah. Ya, ya, karena kurang qailulah. Makanya kalau dengar bagi khotib melihat suasana seperti itu, wis nah penting barakallah di walakum bil Quran. Nanti gitu aja lah. Yang penting syarat rukunnya khotbah selesai. Karena apa? Ya nggak nyampe, Pak. Ya, sebetulnya khotbah itu kan intinya ya ada rukun khotbah selesai. Yaitu baca basmalah, hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, ya, doa muslimin udah. Wasiat takwa ya yang simpel. Justru yang penting wasiat takwa. Di antara takwa ini menguraikan antara perintah atau larangan, jangan yang lain. Nah, khotbah diisi yang lain sampai di 30 menit makmumnya sampai ngantuk, siapa ini? Enggak nyambung. Jadi mengurai takwah itu isinya takwa itu apa? Berupa perintah kah atau berupa larangan? Ya, seputar itu sebetulnya. Nah, kalau khotbah bahas politik itu kan enggak nyambung, Bang. Malah menghujat orang, itu enggak nyambung. Mimbar mulia dipakai nyinggung umatnya Kanjeng Nabi, dosa besar. Bener, itu harus dijaga. Pak, tangannya sampai begini ini. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ngasih tongkat supaya tangannya nggak gerak-gerak. Kata itu makro. Khotbah tengah-tengok itu makro, Pak. Lempeng, Pak. Kalau mau tengah-tengok itu hanya pandangannya, lirikannya, tidak wajahnya begini. Kok sampai begini, wah ini masalah. Ya enggak batal tapi makruh. Apalagi tangannya sampai semangat ini, jangan khotbah, Pak. Ceramah aja. Nah, ini penting. Kadang itu tadi waktunya, wong memang gitu ya, Pak. Ini kantor jam 11:30 baru boleh izin. Apalagi kalau pimpinannya kurang ini, kadang malah diajar rapat. Saya itu di sekolah kadang jam 11 malah diajar rapat. Iki piye ya, wis izin lah, terserah mau dimutasi monggo. Nah, jam 11 diajar rapat itu. Hari Jumat ya. Dan itu kan kalau dengan sebagai pemimpin atau punya karyawan khusus hari Jumat, kasihlah dispensasi. Ya, jam 11 Bapak-bapak istirahatlah. Ngono lho kan ya. Itu supaya apa? Jangan sampai qailulahnya campur dengerin khotbah. Nah, yang masalah itu kalau 40 jamaah tidur semua, nggak ada yang dengerin. Ini jangan-jangan sholat Jumatnya nggak sah. Nah, kenapa? Ada memang rukun khotbah itu diantaranya didengerin 40 jamaah minimal. Nah, 40 jamaahnya tidur semua. Ya, kita yakin enggak, tidurnya hanya beberapa orang gitu aja akhirnya. Tidurnya dari awal. Oke, itu ala ini ghaflatin min ahli. Fawajada fiha. Ada yang menyebut ini kalau di tafsir Jalalain waktu qailulah, di tafsir yang lain di antara waktu asar sampai maghrib sore hari, di antara asar sampai maghrib, karena waktu yang orang lain itu jarang mengisi. Waktu asar sampai maghrib itu banyak orang yang terlena loh, padahal asar sampai maghrib waktu mustajabah. Seandainya kita punya rutinan atau wiridan belum sempat dibaca atau belum kita lakukan, bisa dikodok di asar itu, dan asar itu mustajab. Tapi umumnya adalah hina ghaflah, waktu orang yang lalai. Coba waktu asar sampai maghrib itu rata-rata pakai apa?
Mas Bakron biasanya untuk tidur Mas Bakron. Pulang kantor jam 4 tidur ya Mas ya. Mau ngantuk ya. Ada yang malah laya-laya macam-macam. Ada yang nongkrong, ada yang macam-macam. Padahal itu waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu mustajab. Kalau seandainya lupa, minimal setengah jam sebelum maghrib atau 1 jam sebelum maghrib itu gunakan mendisiplinkan diri. Yang jenengan kalau punya rutinan apa, kalau belum baca dibaca. Kalau enggak minimal baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 7 kali atau berapa kali. Bahkan ada yang menyebut orang baca surah Al-Falaq sebelum maghrib itu atau menjelang maghrib itu 7 kali, itu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur jenengan ngamalin amalannya Nabiullah Khidir itu yang 10 amalan itu ya. Baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kalau diurut Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, terus Al-Kafirun 7 kali, ayat kursi 7 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 7 kali, terus istighfar 7 kali, sholawat 7 kali, baru doa tertentu. Doa tentunya Allah maaf albi wa bihi ma'ajilan wa ajilan fid dini wa dunya akhirah. Wala taj'al wala taf'al bina fid dini wa dunya akhirah. Wala taj'al bina ahliya fid dini wa dunya akhirah. Innaka ghafurur rahim dan sebagainya. Itu ada di Majmu' Syarif. Ada kalau jenengan pengen buka yang tinggi, dari mana itu sumbernya? Dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu kalau mau ngamalin. Tapi kalau jenengan punya amalan-amalan lain, minimal baca istighfar. Atau minimal ada kesadaran, oh iya ya, saya sebentar lagi akan masuk waktu gelap. Manusia itu akan mengalami itu, gelap ke terang, terang ke gelap terus. Dan itu kalau disadari akan menjadikan sebuah kenikmatan yang lainnya. Oke, sampai waktu ghaflah, baru nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Bagaimana peristiwanya ketika Nabiullah Musa mendapati 2 orang yang sedang berantem. Ini Kanjeng Nabi Musa punya suatu kisah, pernah memukul orang sampai meninggal karena saking dahsyatnya kekuatan tangannya. Misahin kok sampai meninggal, itu kan keren ya. Ini ada kisah yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rizqna fa'al nabiyyin mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma iftah lana bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim ya fata'limna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min hikmatika as-salihin. Iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.